Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat isya rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah hingga malam ini Allah masih berikan kekuatan iman, Islam, ihsan, diberikan kekuatan istiqomah sehingga kita semua di siang hari bisa menjalankan ibadah puasa. Di malam hari kita hidupkan dengan qiyam Ramadan, yakni salat tarawih, salat witir, tadarus, qiraatul Quran. Harapan dan doa kita semoga semua amal ibadah kita dari awal Ramadan hingga malam ini dan seterusnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita telah memasuki hari kedua di dalam 10 terakhir bulan suci Ramadan. 10 terakhir dalam bulan suci Ramadan, Allah masih memberikan karunia yang agung, yang besar untuk kita, yaitu Allah berikan kemuliaan bagi kita kepada Nabi Muhammad, diberi oleh Allah malam Lailatul Qadar. Akan tetapi malam Lailatul Qadar itu disembunyikan semua. Dalam artian tidak diberikan kepastian tanggal berapa di 10 terakhir itu akan diturunkan malam Lailatul Qadar. Maka bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad, hendaknya kita bisa mengambil uswah, keteladanan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana usaha yang telah diberikan oleh Nabi contoh untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dinyatakan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau dia memasuki 10 terakhir, yakni mulai tadi malam, beliau yaqumu min naumihi, beliau bangun dari tidurnya lebih cepat, wa ayqadha ahlaha, dan beliau membangunkan keluarganya. Untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga riwayat lain Nabi Muhammad SAW kalau sudah memasuki 10 terakhir memperkuat ikat pinggangnya dan menyingsingkan lengan bajunya. Artinya semangat ibadahnya lebih kuat lagi daripada di 10 berdua dan 10 pertama. Ini yang harus kita contoh dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan dan doa kita di saat kita ini usaha menghidupkan malam-malam terakhir di bulan suci Ramadan, bersamaan salah satu malam yang kita hidupkan dengan ibadah itu, bertemulah kita dengan malam yang agung, malam Lailatul Qadar. Seandainya hadirin wa hadirat Bapak Ibu bertemu dengan ibadahnya itu di malam Lailatul Qadar, nilai ibadah kita yang singkat itu nilainya lebih baik daripada ibadah Bani Israel 83 tahun siang dan malam. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, cara menghidupkan malam-malam terakhir di bulan suci Ramadan ini, yang pertama kita usahakan diperbanyak dengan sholat sunnah. Sholat tarawih kita laksanakan, sudah. Sholat witir kita laksanakan, tapi masih banyak sholat-sholat sunnah yang belum kita laksanakan. Kalau kita ngomongin manusia, sehebat apapun ilmu yang dimiliki oleh kita, tetap aja manusia mahalul khata wa nisyan. Tempatnya salah dan tempatnya lupa.
Kata Rasulullah, siapa orang yang merasa punya salah sama Allah, kemudian dia wudu dengan sempurna, sholat 2 rakaat, habis itu minta ampunan kepada Allah sebesar apapun dosa dan kesalahannya, akan diampuni. Sholat ini disebut oleh para ulama namanya as-sholatu taubat, sholat taubat. Ini yang pertama, nanti malam kita bangun datang ke Masjid Hidayatul Rahman, yang pertama kita laksanakan sholat taubat terlebih dahulu. Habis itu minta ampunan sama Allah, maka sebesar apapun dosa kita akan diampuni oleh Allah. Di saat kita lagi sholat malam Lailatul Qadar turun, maka nilai ibadah sholat kita lebih baik daripada ibadah mereka 83 tahun siang dan malam. Yang kedua, sholat sunnah yang kata Nabi kalau bisa jalani tiap malam. Kalau nggak bisa seminggu sekali, kalau nggak bisa sebulan sekali, kalau nggak bisa setahun sekali, kalau nggak bisa seumur hidup 1 kali saja. Sholat ini disebut sholat tasbih. Sholat tasbih ini ternyata hadirin wal hadirat, manfaatnya nanam satu tanaman yang ada di surga. Jadi kita nanam tanaman di surga tidak membawa bibit, tidak menebarkan biji-bijian, tapi dengan kita bertasbih, terutama sholat tasbih itu, kita menanam tanaman yang ada di dalam surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu Nabi Muhammad Mi'raj, Nabi Muhammad dipertemukan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus Nabi Ibrahim titip salam untuk kita. Ya Muhammad, yusallim ala ummatika ya Muhammad, li'anal ardal jannah bayyibun wa masru'atuha tasbihun. Muhammad, sampaikan kepada umatku, sesungguhnya tanah surga itu sangat subur, kemudian tanamannya adalah tasbihun. Tidak mengucapkan tasbih, mengucapkan tasbih dalam sholat ataupun mengucapkan tasbih di luar sholat, maka itu akan menjadi tanaman ada di dalam surga. Kemudian sholat yang ketiga adalah sholat tahajud. Di sholat yang istimewa banget. Kenapa? Karena sholat ini perintah Allah langsung. Kalau sholat tobat perintah Nabi, kemudian sholat tasbih perintah Nabi, sholat tarawih witir perintah Nabi, qobliyah ba'diyah perintah Nabi, sholat duha perintah Nabi, istisqa, idul adha, idul fitri perintah Nabi dari hadis. Tapi kalau tahajud langsung perintahnya Allah. Di Quran paling tidak ada 2 ayat yang memberikan cerita tentang sholat tahajud. Pertama di dalam surat Al-Isra, wa minal laili wa tahajjad bihi nafilatan lak asa ayyam azaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang kalau ditanya mau nggak pengen diangkat derajatnya oleh Allah, pasti jawabannya mau. Gimana usaha kita untuk diangkat derajatnya oleh Allah? Bitahajud, dengan sholat tahajud. Asa ayyam azaka maqaman mahmuda, akan diangkat kepada maqam yang terpuji kalau kita menjalankan sholat tahajud. Kemudian terakhir sholatnya sholat hajat. Sholat hajat kata Nabi, siapa punya keinginan di dalam dirinya, punya keinginan, wudhulah dengan sempurna, sholat 2 rakaat, minta sama Allah sesuai yang diinginkan, maka fayudullah akan dikabulkan oleh Allah. Sholat ini namanya sholat hajat. Jadi nanti malam kita usahakan hidupin dengan sholat taubat, sholat tasbih, kemudian sholat tahajud dan sholat hajat. Sekiranya ini sudah semua kita lakukan, waktunya masih ada, masih punya kekuatan, kita bisa ambil Al-Quran untuk tadarus. Tadarus qiraatul Quran, Bapak lagi baca Al-Quran, Allah menurunkan malam Lailatul Qadar, maka baca Quran kita akan lebih baik daripada ibadah mereka 83 tahun. Di saat kita baca Quran, kadang-kadang pandangan kita udah lelah juga, akhirnya terasa panas pandangan matanya. Maka ada amalan yang ketiga, yaitu bikasratil dzikri wa du'a, banyakin zikir dan doa.
Zikir mana yang dianjurkan agar kita dapatin malam Lailatul Qadar? Zikir yang ada syahadatnya, zikir yang ada istighfarnya, zikir yang mohon ampunan kepada Allah dan minta surga, dan juga kita minta dilindungi dari api neraka. Bapak mau sholat udah capek lelah, mau baca Quran udah capek lelah, bagian ketiga banyak zikir dengan baca asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Zikir ini Bapak Ibu diulang-ulang terus. Bersamaan zikir diulang-ulang itu, Allah turunkan malam Lailatul Qadar. Zikir kita lebih baik daripada ibadah mereka 83 tahun siang dan malam. Dari 3 amalan udah capek lelah, waktunya masih ada, kita duduk di masjid ini dengan niat tulus ikhlas karena Allah. Nawaitul i'tikaf di hadzal masjid Hidayatul Rahman sunnatan bil ahkam. Kita udah lelah, mau zikir lisannya sudah lelah, mau pandangan baca Quran pandangannya udah lelah, mau sholat berdiri duduk rukuk udah capek, maka dengan i'tikaf saja, niat yang tulus karena Allah kita i'tikaf, detik-detik akhir di 10 terakhir ini kita i'tikaf, bertemu dengan malam Lailatul Qadar, nilainya akan lebih baik daripada ibadah Bani Israil 83 tahun siang dan malam. Ringkasnya hadirin wal hadirat, usahakan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar sejak tadi malam, dilanjut nanti malam, dan seterusnya di 10 terakhir ini jangan ditinggalkan untuk menghidupkan malamnya. Jangan malam ganjil pada kumpul di masjid, malam genap orang ada yang datang. Kalau Allah turunkan di malam genap, kita nggak dapat hadirin. Rasulullah gak nyontohin kayak begitu. Yang dicontohin Rasulullah 10 terakhir dihidupkan secara menyeluruh. Bahkan ketika Rasulullah sudah wafat, diteruskan azwajun Nabi, para istri-istrinya pun masih melaksanakan i'tikaf yang semacam itu, dihidupkan 10 terakhir. Bapak Ibu rumahnya dekat, maka bisa Bapak Ibu semuanya di 10 terakhir ini nanti kita pulang dari tarawih ini kita istirahat. Saya kebiasaan dari dulu, abah saya juga ngajarin begitu. Kalau udah 10 terakhir, habis sholat tarawih ini kita pulang. Kemudian nanti istirahat sejenak. Nanti jam 12 kita bangun, mandi, kemudian berangkat lagi ke masjid i'tikaf nanti sampai menjelang sahur. Insya Allah kalau dari malam pertama sampai terakhir kita hidupkan, yakin seyakin-yakinnya salah satu dari malam itu Allah turunkan malam Lailatul Qadar, dan kita insya Allah bakal mendapatkan malam Lailatul Qadar. Semoga Allah berikan kekuatan zahir dan batin mengakhiri di 10 Ramadan ini bisa dihidupkan terus menerus sampai akhir Ramadan, dan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat di pertemuan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.